Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Fisika Asik bersama Pak D. Setio Eko. Ini kita akan membahas tentang fluida statis. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya fluida dibagi menjadi dua, fluida statis dan fluida dinamis. Hari ini kita akan mempelajari bagian dari fluida statis berupa hukum Pascal. Pernahkah kalian menjumpai gambar semacam ini? Ya, betul. Pada pencucian mobil. Coba diperhatikan gambar ini. Teknisi pada pencucian mobil menggunakan sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat mobil. Hal ini dimaksudkan agar mobil dapat terangkat ke atas sehingga teknisi tersebut mampu menjangkau bagian bawah mobil dan membersihkannya dengan ya seperti ini. Tetapi jangan yang seperti ini ya, atau yang seperti ini. Nah, alat ini yang akan kita bahas. Ini adalah dongkrak hidrolik. Cara kerjanya adalah menggunakan konsep fisika. Nah, ini adalah definisi dari hukum Pascal. Jadi ketika kita memberikan tekanan pada suatu sistem tertutup, maka tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari apa? Contohnya banyak sekali. Ada mesin gempa, ada dongkrak hidrolik, maupun rem hidrolik. Salah satunya adalah tadi dongkrak hidrolik yang digunakan pada pencucian mobil. Betul. Baik, kita akan membahas bagaimana cara kerja dari dongkrak hidrolik tersebut menggunakan konsep hukum Pascal. Di layar kalian sudah tertampil sebuah gambar di mana ada sebuah dongkrak hidrolik. Pada bagian ini disebut sebagai piston kecil. Pada piston yang satunya ini disebut sebagai piston besar. Nah, pada titik yang sama antara piston kecil dan piston besar maka memiliki tekanan yang sama. Tekanannya sama. Sehingga menurut fungsi dari tekanan P sama dengan F dibagi A. Tekanan sama dengan gaya dibagi dengan area atau luas. Sehingga bisa dimasukkan menjadi P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 dibagi A2. P1 adalah tekanan pada piston 1, P2 tekanan pada piston 2, F1 adalah gaya pada piston 1, F2 adalah gaya pada piston 2, A1 merupakan luas penampang piston 1, A2 adalah luas penampang piston 2. Perlu kita ingat bahwa setiap benda yang memiliki massa berada dalam medan gravitasi, maka dia memiliki gaya berat. Gaya berat disimbolkan oleh W, weight. Sehingga W sama dengan M dikalikan G. Nah, ketika ada sebuah benda berada di piston, dan benda ini memiliki massa, sehingga gaya yang bekerja pada piston ini merupakan gaya W. Maka dari rumus ini bisa kita simulasikan menjadi
W1 per A1 sama dengan W2 dibagi A2. Nah, seperti itu. Untuk lebih memahaminya, mari kita coba soal berikut ini. Ya. Sebuah pengungkit hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil. Udara bertekanan tinggi digunakan untuk menekan piston kecil yang memiliki luas penampang 100 cm. Tekanan yang diterima diteruskan oleh cairan di dalam sistem tertutup ke piston besar yang memiliki luas penampang 400 cm persegi. Berapa besar gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi untuk mengangkat mobil yang memiliki massa 2 ton? Jadi, makna dari soal ini adalah terdapat piston kecil dengan luas area A1 sama dengan 100 cm persegi. Ini adalah piston kecilnya. Apakah satuannya sudah satuan internasional? Belum, maka kita rubah menjadi satuan internasional. Maka 100 dikalikan 10 pangkat min 4 meter persegi. Maka menjadi 1 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Nah, kemudian pada piston 2 memiliki luas 400 cm persegi. A2 400 cm persegi. Kita jadikan satuan internasional, maka 400 dikalikan 10 pangkat min 4 menjadi 4 kalikan 10 pangkat min 2 meter persegi. Nah, dari soal kita bisa mengetahui bahwa massa dari benda ini, mobil ini adalah 2 ton. 2 ton itu sama dengan 2000 kg. Nah, benda yang memiliki massa dan berada dalam daerah gravitasi maka akan memiliki gaya berat. Sehingga B sama dengan M dikalikan G. 2000 dikalikan 10 sama dengan 20.000 Newton. Kita asumsikan bahwa G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, masih ingat ya tadi rumusnya bahwa P1 sama dengan, kita pakai warna yang lain. Misalkan pakai warna. Masih ingat rumusnya? P1 sama dengan P2, di mana F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Karena yang bekerja adalah W, maka F2-nya diganti dengan W. Maka F1 dibagi A1 sama dengan W2 dibagi A2. Yuk kita masukkan. F1-nya berapa? F1-nya ditanyakan. F1 dibagi A1-nya berapa? 1 kali 10 pangkat min 2. W2-nya berapa? W2-nya adalah 20.000. Dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, ada 10 min 2, 10 min 2 kita coret, boleh? Boleh, kita coret bareng-bareng. Zoret. Sehingga F1 per 1 sama dengan 20.000 dibagi dengan 4. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maka kita kalikan silang. Dikalikan silang gini. Nah, sehingga 4 dikalikan F1 sama dengan 1 dikalikan 20.000. 4 F1 sama dengan 20.000. Nah, F1 sama dengan 4 kalikan F1 perkalian pindah menjadi pembagian. 20.000 dibagi dengan 4 sama dengan, kita coret zoret dapatnya 5 sama dengan 5.000 Newton. Nah, jadi untuk mengangkat benda yang gayanya adalah 20.000 Newton, maka kita cukup memberi gaya seberat 5.000 Newton. Pak, 5.000 Newton itu kalau kita konversi ke massa berapa kilo? Coba kita cek ya. W sama dengan M dikalikan G. 5.000 sama dengan M dikalikan G. G-nya berapa tadi? 10.
M sama dengan 5000 dibagi 10. M sama dengan 500 kg. Nah, kita bisa membayangkan ternyata kita cukup menaruh benda di sini sebesar 500 kg, maka sistem ini mampu mengangkat benda dengan massa 2000 kg. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa memperkirakan kalau pengen bisa mengangkat benda yang lebih besar, benda yang sangat besar, kita cukup menggunakan gaya yang kecil. Syaratnya apa? Nih, luas pada piston 2-nya diperbesar. Nah, diperbesar. Kemudian luas pada piston yang kecil ini kecil. Jadi semakin kecil gayanya juga kecil, semakin besar pada pistonnya ini luas penambangnya, maka gaya yang diangkat juga semakin besar. Besok kalau kalian ditanya oleh adik kalian, teman kalian, tetangga kalian, atau siapapun, kalian bisa menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi secara eksak, secara ilmu pengetahuan, bukan secara mitos atau mistis. Baik, terima kasih. Itu dulu pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.